Nah, kenapa pihak sana klaim bahwa bilang ya dia mencemarkan nama baik? Sebaik apa sih mereka? Ya kan? Sebaik apa mereka? Orang yang tidak bersalah dipenjarakan disuruh minum air kencing. Ya ingat, itu siapa pelakunya? Sebaik apa sih mereka? Selalu bilang pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Yang lain harus dikutuk, harus dipenjarakan, harus dilaporkan. Sebaik apa sih mereka berbuat? Ya, orang yang dijadikan tersangka dipaksa jadi tersangka disuruh minum air kencing. Coba sebaik apa sih mereka? Selalu teriak di sana nama baik, nama baik. Ya, sebaik apa sih? Ya kasus ini kita harus kawal bersama seluruh rakyat Indonesia. Kalau sampai nanti Dede udah keduluan sama mereka, belum saatnya dia disidang, demo loh. Saya bukan provokator. Indonesia harus bersatu. 7 yang tersangka itu harus dibebaskan. Aku udah bilang, perang loh nanti Indonesia ini karena kasus ini. Benar, ya. Kasus ini akan perang loh. Ya, kepada siapa rakyat mengadu? Kalau ini nanti ya mereka membuat strategi. Mereka membuat strategi, Deddy Mulyadi, Dede udah dipenjarakan lebih dulu, ya. Indonesia harus bersatu, bro. Indonesia ini harus bersatu, ya. Lebih dahulukan persidangannya Dede, ya. Nah, agar yang jadi selama kita goreng-goreng ya masalah Tuan Takur, ya dia ternyata mempersiapkan yang namanya strategi. Kan aku udah bilang hati-hati. Ya dia mempersiapkan strategi loh. Ya kan? Nah, itu mengatasnamakan AF, melaporkan Pak Deddy Mulyadi dengan Dede. Ya kan? Kita harus mendukung penuh dong Dede. Ya, Saka agar bisa membebaskan yang 7. Ya kan kita mendukung penuh loh. Nah, ini saya jujur aja ya. Tetap kita membela kebenaran, ya kan? Karena apa? Saya kemarin berselisih paham lah, itu terlalu arogan. Aku udah ingatkan hati-hati. Ya emang kamu siapa? Katanya. Ya saya penganalisa. Ya penganalisa, bro. Karena saya banyak tahu masalahnya gitu. Nah, ini Tuan Takur ini kan dia mempersiapkan strategi mau cuci tangan, mau cuci tangan. Ingat, dia kobokan itu hilang selama ini ya. Dia baru ada kobokan mau cuci tangan, ya bau-bau yang di tangan tuh mau dicuci, kuman-kuman. Ya kan begitu, Bro. Ya ada orang mau cuci tangan itu beribu cara. Ya, kita yang sehat, yang menuntut keadilan itu beribu akal. Berjuta akal. Ya, bantu dong. Nah, yang lucu lagi ya. Nih, yang lucu lagi, saya kan menyimak Polda Metro Jaya menerima laporan atas kuasa dari yang namanya AF ya dan Rudiana. Nah, kan aku udah bilang dulu, kalau mau citra polisi, hey, mau cemerlang kembali katanya siapkan. Cepat Anda itu melaporkan ke yang namanya Mabes Polri. Ya kan ingat itu kata-kata itu. Jangan dianggap remeh. Makanya dia menghilangkan beberapa minggu. Ya kan? Dia udah memperingatkan Anda semua. Siapa dulu, siapa dapat. Jadi seharusnya ya kepolisian terutama Bapak Kapolri Listio Sigit ya. Tolong kebijakannya seperti apa dalam kasus ini. Jangan pandang bulu. Jangan sebut ini pencemaran nama baik dan nama baik. Nama sebaik apakah mereka itu? Ya sebaik apakah menyembunyikan yang namanya kasus ini? Ya jangan selalu diterima ya ini laporan di Mabes Polri selalu bilang mencemarkan nama baik di publikasi, mencemarkan nama baik, mencemarkan nama baik. Sebaik apa sih kinerja mereka? Ada yang dikasih air kencing. Sebaik apa nih Bapak Kapolri? Saya mohon deh. Ya tolong tanggapi. Nah seperti itu, bro. Ya. Nah begitu bro, lah kita ini, duh kemana lagi sih rakyat Indonesia ini mengadu? Kalau begini, ya sekarang laporan yang namanya pihak Rudiana, ya untuk melaporkan Bapak Deddy Mulyadi dan Dede itu udah ditanggapi, akan dipelajari, akan didalami. Apakah ini masuk ke namanya ranah pidana? Nah begini bro, kalau kita heran saya ya di TikTok saya full time itu yang namanya siaran langsung ya jaringan tiba-tiba begini setiap kita live di yang namanya YouTube apalagi bahas masalah hukum-hukum ini ya seperti itu artinya ya yang namanya Kemenpo ya berpihak kalau sama mereka kita nggak boleh kritik ini akhirnya ya begitu ya sabar aja walaupun dia nge-lag ya sabar aja begitu. Nah Mbak Widya kopi buat kopi dulu biar rileks. Kopi-kopi terus mah darting ntar ya. Air putih ya. Ada masanya kopi. Kita sebelum maghrib baru bubar ngopi semua masalahnya. Soroso lagi mabuk softtek.
Karena aku udah bilang, kalian amati ya foto-foto Soroso bersama yang namanya Sunjaya. Kan aku udah bilang di TikTok, ya, dibilang di TikTok tuh. Ya kan aku buat di background belakang ya pada waktu itu, ya. Banyak orang yang takut loh dengan konten-konten ocehan saya tuh, banyak takut. Ya, makanya ada statement orang kalau komen takut ya sama Nikita ya. Kaleng rombeng kok mau diladenin. Ya enggak lah. Ya, siapa yang takut sama dia? Ya enggak lah. Ya, jadi begitu kita bahas-bahas masalah ini, kita ini harus jeli. Rakyat Indonesia itu harus membuka mata. Kalau ada orang membuat keterangan yang seperti itu, lihat di belakangnya siapa. Ya, foto-foto lamanya Soroto itu bersama Sunjaya. Ingat, dia tim sesnya. Ingat itu. ada nih si orang paling kaya di Indonesia itu kan, Widya itu ngelantur ya ngomongnya ya. Inilah yang berbintang lah, inilah itulah, itu kenyataan. Dia nggak terima, bro. Nggak terima. Ingat, Soroto itu, Cecep itu ya sering orang yang sangat dekat dengan Sunjaya. Ingat itu. Ya, kita punya semua itunya. Ya, bukti-bukti itu punya semua. Tapi yang namanya orang mau menghilangkan jejak, semuanya tetap jejak digital itu akan terbongkar. Ya, ingat Sapana Soroto itu orang yang terdekat yang namanya Sunjaya. Ya kan, tim sesnya itu dulu. Anak-anak geng motor itu ada juga yang apa namanya, tim sesnya seorang bupati waktu itu ada. Memang Widya asal ngomong doang, ya. Nah, ini dia, bro. Saya mau tanggapi, saya mau kritik ya, mau sentil sedikit ya tentang yang namanya tanggapan Kapolda Metro Jaya. Ya, Kapolda Metro Jaya udah menerima laporan dari Rudiana dan kawan-kawan ya, AF ya. Selama ini AF dicari-cari kan, udah pernah yang namanya, padahal yang memberikan keterangan AF itu sendiri kan, Deddy Mulyadi. Kenapa Deddy Mulyadi yang dihajar? Ya kan? Ya kan? AF itu diwawancara memberikan keterangan ini, seharusnya ya Peradi mengaju banding, adu balik yang namanya AF. Kenapa dia membuat keterangan palsu? Udah jelas-jelas di situ videonya banyak, udah terupload, ya kan? Nah, kenapa pihak sana klaim bahwa bilang ya dia mencemarkan nama baik? Sebaik apa sih mereka? Ya kan? Sebaik apa mereka? Orang yang tidak bersalah dipenjarakan, disuruh minum air kencing. Ya ingat, itu siapa pelakunya? Sebaik apa sih mereka? Selalu bilang pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Yang lain harus dikutuk, harus dipenjarakan, harus dilaporkan. Sebaik apa sih mereka berbuat? Ya, orang yang dijadikan tersangka, dipaksa jadi tersangka, disuruh minum air kencing. Coba sebaik apa sih mereka? Selalu teriak di sana nama baik, nama baik. Sebaik apa sih? Sebaik apa sih mereka? Nah, ini begini loh. Ya, saya menanggapi laporan itu udah diterima di Kapolda ya, Metro Jaya, udah di Metro Jaya saat ini berkas ya, udah dilimpahkan di sana. Belum dilimpahkan ke kejaksaan. Ikan akan rame. Makanya Akang Deddy, saya tuh sebenarnya mendukung Anda selama ini. Jangan gerasa gerusuk. Ini kan mau nyalon gubernur jadi terhambat, bro. Jadi terhambat sampai yang dilaporkan sana di saat-saat kita lagi ada pilkada besok. Ya kan, makanya saya bilang jaga jarak. Jablay melempem kamu ya, anjing lo. Ya dengar, mana tadi yang jablay ini, mana? Kamu Suyati lah. Dengerin ya. Kamu lah, kalau kamu ya menganggap orang itu jablay, kamu itu pelacur. Tahu? Pelacur kamu itu. Di sini kita butuh keadilan. Kalau kamu punya argumentasi, lawan saya. Enak aja kamu jablay-jablay, pelacur kau. Enak itu. Lah kita harus ini dong, harus fokus ya. Kamu mengganggu aja anjing binatang lu. Ya, kamu mau tahu kalau saya udah bejek-bejek lu. Ya, ingat. Ya, kasus ini kita harus kawal bersama seluruh rakyat Indonesia. Kalau sampai nanti Dedek udah keduluan sama mereka, belum saatnya dia disidang, demo loh. Saya bukan provokator. Indonesia harus bersatu. 7 yang tersangka itu harus dibebaskan. Aku udah bilang, perang loh nanti Indonesia ini. Karena kasus ini, benar ya. Kasus ini akan perang loh.
Ya, kepada siapa rakyat mengadu? Kalau ini nanti mereka membuat strategi. Mereka membuat strategi, Deddy Mulyadi, Dede udah dipenjarakan lebih dulu, ya. Indonesia harus bersatu, bro. Indonesia ini harus bersatu, ya. Lebih dahulukan persidangannya Dede, ya. Agar yang 7 itu bisa bersuara, jangan dihalangi, bro, ya. Indonesia jangan dihalangi untuk menyelamatkan yang 7. Ya jangan pedulikan dulu panggilan itu, panggilan ini. Ini lebih gercep mereka. Makanya aku udah bilang dulu, ya. Udah bilang hati-hati, Kang. Ya, Akang itu akan mau mencalon. Ini sebuah hambatan nantinya. Ya kan? Mana si yang namanya Peri, buka suara dong. Ini akibat ulah kamu juga ini. Ya, pansos kamunya semakin disindir sama Widya, semakin menyala. Kebakaran jenggot akhirnya. Ya kan? Nggak tahu data itu haternya itu pihaknya orang yang kesandung hukum itu, ya. Hajar aja mereka kalau dia ini ya. Saya lagi fokus. Ya kenapa? Ya, kita harus dalami semua ini. Ya kita harus menyala, ini harus meledak, bro. Kenapa? Saya bukan provokator, kita menuntut keadilan. Ya semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri kita itu mengamati kita, ya. Viralnya kasus ini sampai berbulan-bulan, bahkan 8 tahun tertebekukan, kan dibekukan. Ya kan nggak boleh gitulah. Ya masa yang selalu dimakan itu rakyat kecil. Bapak Presiden yang terhormat, mudah-mudahan dia menyimak dari sini. Seandainya ini Gibran misalnya kasusnya ini terpenjara dikasih air kencing, apa rasanya? Seandainya anaknya Bapak Jokowi salah satunya salah tangkap, misalnya ini contoh ya, contoh misalnya berbanding pada diri kita, ya misalnya anaknya seorang Jokowi, bukan presiden, misalnya dia rakyat biasa, misalnya di penjara, ya salah tangkap, korban salah tangkap, apa tindakannya Bapak Jokowi? Seandainya itu kan apa tanggapan Bapak Jokowi? Seandainya Gibran atau Kaisang salah tangkap, gitu dipenjarakan, dikasih minum air kencing, gitu, apa rasanya? Saya tanya, Pak, kita ini cuma beda tahta. Manusia stoknya nyawanya cuma satu, Pak. Kita punya Pancasila, ya punya keadilan. Ya untuk mendapatkan keadilan sosial itu butuh musyawarah dari seorang pemimpin, ya yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaannya. Musyawarah dong sama rakyat, ya kan? Makin parah enggak. Kita bukan ini ya. Ini kan contoh, seandainya Jokowi itu bukan presiden, misalnya, seandainya Jokowi itu bukan presiden, ya ingat ya, seandainya Jokowi itu bukan presiden, terus Kaisang atau yang namanya Gibran, misalnya, terjadilah salah tangkap, diperlakukan dengan sama, dikasih air kencing, disuruh minum, apa sih perasaan kedua orang tuanya? Apa sih? Ya, nah, lampir nongol lagi, iya harus nongol kita, harus nongol. Ya, kita harus nongol. Ya, yang nggak suka minggir. Ya, kita ini butuh keadilan sosial. Ya, dia tidak terima. Lah, iya tentu saja dia tidak terima. Ya, kita ukur diri kita sendiri loh. Ya, kita harus mengukur diri kita. Sekalipun dia pemimpin, seandainya ini dibalik. Ya, seandainya ini dibalik. Ya, terjadilah pada keluarga mereka itu. Ya. Dia kalau setelah dia lengser dari yang namanya presiden, dia bukan siapa-siapa, rakyat biasa dia. Rakyat biasa. Dia rakyat biasa. Ya, rakyat sipil biasa dia. Hanya saja mantan. Yaitu, ya, hanya saja mantan. Kita mengkritik ini, kenapa harus ada ketegasan? Kan dia selalu Bapak Jokowi, ada tuh yang komen ya, selalu Bapak Jokowi yang disalahkan. Terus kita ngadunya ke siapa? Anak buahnya, misalnya anak buahnya, menterinya, kapolrinya nggak becus, seorang pemimpin bisa pecat kan? Bisa pecat, bisa mengganti dengan yang lebih gercep lagi kan? Bisa kan? Begitu kan maksudnya, ya. Nanti sama Wowo, ya sama Wowo aja. Oh, sekarang gini, kalau sama Wowo, kasus HAM yang di 98 bagaimana? Ini kasus yang baru, di 2 periode Bapak Jokowi belum kelar. Ya. Nah, kamu jangan pamer dulu deh, ya. Nanti selesai sama Wowo. Kita usut dulu, ya, seperti kasus Vina, film Vina. Dibuatkan film dulu kasus 98. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Jangan meremehkan masyarakat, rakyat. Ya.
Jangan diremehkan rakyat. Gitu loh. Ya. Ya kita kok begini amat gitu ya. Ya. Ya, walaupun Wowo ya dinyatakan bersih, ya tuntaskan. Kalau memang ya Wowo tidak terlibat dalam kasus itu, tarik semua saksi itu, ungkap kembali seperti kasus Pina, ungkap kembali, ambil itu saksi, keluarga korban, ambil semua. Bisa kan kayak gitu kan? Biar adil, ya kan? Biar adil, ya enggak? Begitu. Nah, sekarang Indonesia ini lagi kasus Pina 2 periode loh, Bapak Jokowi. Kok belum? Sejauh ini begini, ya. Nah, sekarang dia katanya calon presiden, udah menang sebelum pemilu, itu udah ditentukan pemenangnya. Sekarang apa tanggapan dia tentang kasus Pina ini? Ada suara nggak? Ada suara nggak? Ada suara nggak kita? Kita ini lagi fokus ke yang namanya kasus Vina ini ya, jangan dicampur adukkan kamu Wowo aja segala macam, bersetan dengan ucapan kamu ya. Kita ke tema yang ini ya, ke tema yang ini. Saya nggak ada pansos di sini. Siapa pansos? Saya nggak bawa politik dalam kasus ini ya. Kasus Vina ini butuh keadilan seadil-adilnya, bukan pansos. Ya siapa? Kamu harus berkaca ke Peri pansos. Selama ini saya udah ingatkan ya. Viralnya saya itu sudah lama meledaknya kita ngangkat yang namanya kasus Pina. Saya punya YouTube udah lama, viralnya udah lama, bro, udah lama. Ya, tapi tak sepiral kita bahas yang namanya kasus Pina. Bahkan yang ada di yang namanya snack video aja itu lebih dulu kita kan viral. Ya kan? Itu. Jadi kita meledaknya ini mengangkat keadilan, menuntut keadilan kepada pemerintah. Terutama di hukum orang yang salah tangkap ini, ya kan? Ya salah satu solusinya, ayo bongkar CCTV. Yang CCTV itu ada beberapa ini. Mungkinkah berani Bapak Listio Sigit, jangan hanya membuat kata-kata. Kalau tidak bisa dipangkas yang namanya atasnya, potong ekornya. Ya, potong ekornya. Mana kata-kata itu? Ya, citra polisi itu rusak loh gara-gara oknum. Giliran ke Sambo ya tebang pilih karena ada yang bertolak belakang dengan kinerjanya Sambo, karena Sambo masih sebagian ya mendukung rakyat, masih banyak orang yang termasuk dia bantu Nikita ya, bantu Nikita itu yang namanya Sambo ya, ingat itu yang namanya Sambo itu masih ada di sisi baiknya, banyak orang yang tertolong ya, banyak orang yang tertolong sama Sambo dulu. Nah banyak orang yang semakin menyudutkan Sambo kala itu ya, kenapa gercep kan urusannya ya kan. Nah itu siapa Anima Jowo berisik ya, harus berisik kamu ya. Kalau kamu nggak mau berisik ya tidur sana, tinggalin room ini. Kenapa berisik tapi masih komen lonyok ya? Dengar itu, kami ini butuh keadilan ya. Selalu kamu komen ancam saya, apa urusannya dengan presiden? Ya adalah kemana lagi rakyat Indonesia ini mengadu bro, kalau bukan ke pemimpinnya. Pemimpinnya ada tindakan ya, ditindak. Dia punya anak buah banyak ya, punya anak buahnya itu banyak. Masa begini loh kehebatan Indonesia, makanya saya bilang ya, enakan jadi anak buahnya daripada presiden. Kenapa presidennya bisa tunduk sama anak buahnya gitu ya kan. Buat apa kita nyalon presiden kalau kayak gitu ya, ya kan. Gercepan siapa lebih kuat anak buahnya ketimbang presidennya gitu kan. Begitu. Kamu kok marah kalau saya sindir begitu? Ya, kita nih membantu orang-orang yang 7 yang harus diselamatkan, bro, dari salah tangkap. Mereka tuh ketakutan. Kalau yang 7 itu sampai keluar, membuka fakta yang sebenarnya, tetangga kita itu akan kena. Karena mereka ini keterangannya sama dengan Dede, dengan Saka, dengan Ripaldi. Itu keterangannya sama. Nah, diberbelit-belit lah karena mereka mau cuci tangan ya. Soal Peggy Cianjur kenal betul dengan AF ya, ingat, kenal betul. Itu bukan apa panggilannya Peggy Cianjur terhadap AF, itu namanya Aceng. Kalau yang namanya Eki namanya Babang tuh
soal Peggy Cianjur. Suatu saat dia akan terkuak. Ingat itu. Ya, sampaikan ya sama kamu itu ya. Kamu yang komen, jangan-jangan itu Peggy Cianjurnya itu yang komen pakai akun palsu. Ya, Anda Peggy Cianjur mengenal AF. Sampai Anda punya julukan sendiri, itu Aceng. Anda sangat dekat dengan Eki, anaknya Parudiana, sampai Anda bilang itu Babang. Ya, itu. Seharusnya kalau kepolisian itu cermat dengan amatan ucapannya Peggy Cianjur, dia harus diperiksa. Dia harus diperiksa, Bo. Ya. Nah, dia harus dipolisikan, harus diperiksa. Kenapa? Ya, satu, dia menyebut AF itu Aceng. Itu udah salah satu kata loh. Ya, udah salah satu kata. Kedua, dia menyebutkan Eki itu adalah Babang. Fotonya aja mau Yakuya dikasih tahu. Ya kan? Nah, itu. Ya, disenggol lah jadinya. Ya, biar panas dia, meledak. Ya. Sekali kamu komen ya, ada jawabannya. Jangan lupa, Bro, amati yang namanya kasus ini udah diterima untuk melaporkan Dede dan melaporkan Bapak Didi Mulyadi. Ya. Sebut pencemaran nama baik. Sebaik apa sih mereka? Kita menuntut orang ya, menuntut orang yang tidak manusiawi. Kalau memang orang-orang itu baik, tidak manusiawi. Kenapa? Orang-orang dipaksa sampai kemaluannya aja dibalurin balsem, matanya digetok pakai gembok, dikasih minum air kencing. Manusiawi enggak itu? PKI bukan itu orang. Saya tanya. PKI bukan itu orang. Jangan gunakan yang namanya jabatanmu ya sebagai kamu penguasa di negara kita ini. Ya, seharusnya kamu mengayumi masyarakat, melindungi masyarakat. Jangan menuntut paksa, memaksa orang merekayasa hal yang tidak pernah dilakukan mereka. Ya, hal yang tidak pernah dilakukan dipaksa direka ulang. Dipaksa minum kencing. Coba suruh kamu kencing deh, suruh minum sama mereka kemarin yang menyiksa mereka itu. Suruh minum. Apa rasanya? Ya kan? Ini PKI, Bro, PKI ini kalau begitu modelnya disetrum ya, digebukin ya sampai ngesot. Tega, ini orang yang perbuatan tidak manusiawi. Sedangkan sila yang kedua di Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil terhadap punya manusia di Indonesia, ya, terhadap manusia yang ada di Indonesia. Tegakkan Pancasila kita. Ya, kenapa? Ya itu salah satunya. Kita harus adil, punya rasa manusiawi. Kalau manusianya sampai memberikan balsem ke kemaluannya, ke matanya, digetok pakai gembok, disuruh minum air kencing, itu bukan manusiawi lagi. Itu biadab namanya. Itu PKI, Bro. PKI itu. Ya. Yang disuruh tuh bukan satu orang, termasuk yang 7 orang itu di penjara itu. Ya. Ayo. Apa tindakan negara kita untuk membebaskan yang 7 agar buka suara yang sebenarnya? Mereka mau cuci tangan loh, mau cuci tangan lagi, pasang kobokan, mau cuci tangan. Orang ini mau cuci tangan. AF sampai gak membuat berkas ya. Sekarang ini AF habis diwawancara, AF yang KW kan kemarin kan, AF yang KW habis di pengacara kan sama kuasa hukum si Tuan Takur kan. Nah begitu, Bro. Jadi dia membuat laporan ya atas nama AF. Ya, AF katanya melaporkan. Nah, seperti itu. Mana Kapolri? Masih tidur kali, belum bangun tidur. Ya, saya membalas komen Anda. Mana Bapak Kapolri? Bapak Kapolri masih tidur. Apa masih joget-joget di sana? Kok kayak gini amat ya hukum di Indonesia ya? Ya, giliran untuk rakyat Indonesia dipaksa, rakyat sipil biasa. Kamu itu jadi pemimpin atas pilihan rakyat. Mana? Mewakili apa kamu untuk rakyat? Apa yang didapatkan rakyat? Siksaan. Siksaan untuk rakyat. Saya nggak kebayang, Bro. Ya, coba orang-orang ya oknum, halo ya oknum-oknum yang kemarin yang menangani kasus dari kecelakaan dituduh menjadi pembunuhan. Orang-orang yang 7 termasuk Ripaldi itu digembok, dibalsemin. Coba itu pelakunya itu ya kalau tahu namanya, seret dia. Seret, lakukan hal yang sama, apa rasanya kira-kira? Ya kemaluannya dibalsemin, disetrum, ya kan digetok juga pakai gembok, kepalanya sampai berdarah, kemudian suruh minum air kencing. Apa rasanya? Ya. Ya kan memaksa, ya kan? Ini keterangannya si Dede
Liga Akbar, kemudian Repaldi, Saka Tatal, itu hampir sama, udah 4 orang loh, hampir sama. Kenapa dia kakaknya Pina beserta Rudiana kekeh ini pembunuhan berencana? Kenapa? Udah deh, bongkar aja CCTV-nya. Ya. Bongkar aja CCTV-nya. Iya, harus dibongkar loh CCTV-nya. Dia mau cuci tangan ini, bro, mau cuci tangan. Karena apa? Keterangan Saka, keterangan Dede, keterangan Liga Akbar, keterangan yang namanya Ripaldi itu sama. Sama, ya kan? Lah kita sekarang begini, modalnya cuman Linda kemana sekarang ini? Linda bisa membuktikan nggak kalau itu pembunuhan berencana? Nah sekarang yang namanya Widi, yang namanya Mega, teman akrabnya sama keterangannya dengan Saka, dengan Repaldi, dengan Dede, dengan Liga Akbar, ya Mega, itu sama, udah 6 orang sama loh, sama. Sementara kakaknya Pina dengan Rudiana bersikukuh, ini pembunuhan berencana. Apalah ini? Ya jangan cuci tangan ya. Ya. Nah sekarang gini. Linda itu kesurupan disuruh siapa? Ingat kembali deh, ya itu di konten saya yang saya menirukan lip sync-nya di sana ya, ada suara 2 orang laki-laki di situ. Ya kan? Kok segitu aktifnya gitu orang itu mendekati yang namanya kakaknya Pina. Ya, segitu ya. Segitu deketnya gitu. Itu kan almarhum Pina udah berapa minggu? Seminggu kan. Nah, dia masih ada di tempat itu. Ya kan? Dia masih di tempat itu. Ya kan? Nah, begitu. Jadi kita harus ini dong. Ya pakai logika sehat aja. Nah, saya bilang dilihat di situ mereka ini ya kasus ini ya, keterangan yang satu beda, yang 2 beda, ada orang yang mau cuci tangan, ada orang yang pansos. Jadi ini kan lama-lama diarahkan akan ditutup gitu ya kan, akan diperpanjang, bisa setahun nggak kelar kasus ini ya. Yang saya lihat ini ya, kemarin itu ya, rekayasanya ini luar biasa. Di sini perannya yaitu Tuan Takur ya kan, Tuan Takur yang tahu ya ini. Karena apa? Bagi saya yang saya bisa lihat itu hanya Pina, yang lain itu nggak kelihatan loh. Aku udah bilang, ini kan semuanya itu direkayasa sama Tuan Takur. Ini panjang sinetronnya, ya. Panjang. Ya, salah satunya kita minta ya CCTV. Mudah-mudahan Bapak Kapolri yang menyimak banyak orang, konten banyak orang ini ya membutuhkan keadilan ya. Bersetan dengan yang namanya pembunuhan, yang lainnya. Tolonglah tegakkan keadilan. Keadilan ya. Ringankan ya kelancaran untuk memproses kasus pembebasan yang 7 ya, ringankanlah itu yang namanya 7 yang orang itu ya, suruh keluar dulu ya. Persyaratan apa sih, negosiasi apa sih yang harus dilakukan untuk membebaskan 7 itu? Saya ingat ya, harus negosiasi bagaimana sih rakyat Indonesia dengan orang Tuan Takur ini untuk membebaskan yang namanya ke-7 orang yang tidak bersalah ya. Ayo. Coba deh ya, coba. Ingat saya nggak punya IG ya, saya nggak main Instagram. Saya cuman TikTok sama yang namanya YouTube saya. Saya nggak main apa-apa. Ingat, kalau ada orang yang minta-minta, ada apalagi transfer itu ya, bukan saya lah ya. Nanti kalian kejebak, apalagi bilang bagi-bagi hadiah dan semua, nggak ada ya. Orang yang selalu hadir di room saya, mereka yang tahu ya, mereka nggak akan ketipu itu ya. Ada orang yang transfer loh, ini saya punya buktinya loh, saya punya bukti dia transfer kemarin Bu, transferan saya yang buat giveaway ya, iPhone udah nyampe belum, udah masuk belum ya. Jangan salahin saya nggak main IG ya, saya nggak main IG. Orang yang setia bersama saya ada di YouTube ya, mereka tahu ya. Nah, kembali lagi kita ke Tuan Takur tadi ya. Harus negosiasi bagaimana sih agar yang 7 itu bisa diselamatkan, beri kebebasan untuk demi keluarga dan masa depan anak-anaknya, keluarganya.
Harus punya negosiasi seperti apa sih kalau memang ini harus butuh negosiasi gitu. Presiden angkat bicara. Negosiasi yang seperti apa sih yang diinginkan oleh pihak ya Tuan Takur ini sebenarnya? Ya. Negosiasi yang seperti apa sih? Kalau emang butuh ini negosiasi untuk yang namanya menyelamatkan yang 7. Ya. Pak Presiden yang terhormat ya. Apa Indonesia ya rakyat ini butuh negosiasi Pak kepada Tuan Takur. Kita harus menyembah gitu kepada Tuan Takur gitu agar yang 7 itu bisa selamat. Bisa di ini ya. Bagaimana Pak gitu. Kita butuh tanggapannya dari presiden kita, ya kan? Hasanuddin orang gila no, yang sebelah itu orang gila. Kenapa kamu panas dengan ucapan orang gila? Ya kan? Ya begitu bro, hukum ini ya sedih saya lihatnya orang yang disuruh minum kencing, bahkan di kemaluannya dikasih balsem, muka dikasih balsem, coba nggak kebayang kalau anaknya itu Rudiana misalnya, anaknya siapa namanya tuh Aris Papua misalnya ya, anaknya Aris Papua misalnya gitu ya, kalau terjadi salah tangkap misalnya ya, terus dipolesin ya, pakai balsem kemaluannya, digetokin pakai gembok. Kira-kira bagaimana perasaan seorang Aris Papua gitu? Ya, sama gugun apa itu Gumilar ya. Apa rasanya kiranya? Ya. Haruskah Indonesia ini bernegosiasi gitu tentang kasus ini untuk membebaskan yang 7 itu kepada presiden? Haruskah bernegosiasi gitu rakyat Indonesia ini harus bayar apa gitu rakyat ini, ya kan? Rakyat yang telah membayar pajak untuk gaji para polisi, para pejabat, ya kan? Rakyat kecil ini harus negosiasi gitu, ya. Rakyat kecil ini harus negosiasi kah Pak supaya bisa membebaskan yang namanya 7 yang tidak bersalah itu? Bagaimana sih, ya? Ya begitu bro, kita kok rakyat ditindas sama kita tindas ini yang ngelebihin PKI bro, ya. Nenek kan pendukung Jokowi, ya berlalulah ya. Dalam kasus ini kita nggak harus dukung A, dukung B bro. Kita membutuhkan adanya Pancasila, ya, adanya Pancasila. Kamu ingat itu, ya kamu ingat itu. Mereka itu menjadi pejabat disumpah atas Tuhan yang Maha Esa, menurut keyakinan. Sebelum mereka itu menjabat, mereka itu disumpah atas nama Allah. Itu di dalam Pancasila. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan mereka mau jadi pejabat itu disumpah atas nama Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia membutuhkan yang namanya keadilan dan beradab. Kalau Indonesia salah tangkap, apa tindakan seorang pemimpin? Apa tindakannya? Kok malah dikasih minum air kencing, disiksa begitu? Ya, gimana rasanya? Kan? Harus punya kemanusiaan, jangan berjiwa binatang, bro. Kita ini manusia, harus punya manusiawi. Apalagi pejabat itu kan digajinya kan oleh rakyat, kepolisian juga digajinya sama rakyat, ya kan? Itu kan digaji sama rakyat, bro. Ya, kita nggak boleh gitu ya bicara tentang ini ya, bilang tong kosong. Nggak ada tong kosong itu ya, tong kosong tuh kamu itu pembangkang namanya ya, nggak punya manusiawi, tahu nggak? Ada rakyat kita yang seperti ini nggak punya manusiawi, kamu mendukung orang-orang yang menyiksa orang yang tidak bersalah ya. Lah kala itu 2016 kan di sidang tertutup tidak terbuka. Ya kan, 2016 hanya Bu Titin doang yang berteriak, ya kan, sidang tertutup. Kamu kebayang nggak kalau anak Anda umur 15 tahun salah tangkap, putus sekolah, ya kan, diludahin orang, diteriakin orang pembunuh, gitu kan, enak nggak kira? Begitu. Saya ingin ini deh, ya, Indonesia cacat hukum, ya, itu betul, baru betul. Kalau bilang Indonesia sakit, salah. Indonesia hukumnya yang cacat, ya, itu, ya. Ini akun orang ini mendingan kamu pergi aja, selalu bahas bahasa akhirat. Ini kita bahas masalah keadilan yang ada di dunia, nanti dulu bahas masalah keadilan yang di akhirat.
So agamis lo, Cuk. Minggir kau. So agamis banget. Nah iya, orang ini butuh keadilan di dunia nyata ini loh. Nanti dulu ngurusin akhirat, so agamis lo. Ya, kau itu anjing. Kalau kamu mau BA itu pakar akhirat, kamu nunggunya di kuburan, jangan di live orang ini ya. Di live streaming orang di YouTube, lo nongkrong aja itu di kuburan. Kalau mau tahu akhirat. Ini dunia, keadilan dunia. Orang yang tidak bersalah. Ya. Nongkrong di YouTube. Pakar akhirat, nongkronglah kamu di sana di kuburan. Itu tempat akhir hayat, itu namanya akhirat. Ya jangan nongkrong di YouTube. Paham lo? Ingat akhirat. Kalau pakar akhirat, itu tahu nggak kepanjangan akhirat apa? Akhir hayat. Ya udah nongkrong kamu di kuburan. Ya kan? Jangan nongkrong di YouTube. Ya salah alamat. Ya salah alamat loh. Ya. Kita ini membutuhkan hukum yang seadil-adilnya. Buat orang yang tidak bersalah, yang disiksa, disuruh minum kencing. Apa orang itu bukan PKI kalau begitu nggak punya manusiawi? Ini di sila kedua. Lah, ya untuk menuntut yang namanya sila kedua itu dengan apa persyaratannya? Persatuan, kita harus bersatu. Ya, kita harus bersatu menyelamatkan mereka. Ya. Nggak ada istilah di sini pahlawan, itu pahlawan. Ya nggak ada. Ya. Akhirat gang berapa, Bu? Nah, itu dia tanya. Jalan apa itu akhirat? Di gang berapa? Nomor berapa? Ya. Nah, itu dia. Untuk yang namanya mendapatkan sila kedua, kita harus bersatu, ya, persatuan Indonesia. Agar kenapa? Yang menggenggam teguh, ya, kekuatan kita harus bersatu, ya, peduli amat dengan orang-orang jaksa, orang-orang polisi. Kalau kita membutuhkan yang namanya manusiawi, ya, apa rasanya kalau di mereka yang pelaku nyuruh minum kencing kemarin, air kencing kemarin, pelakunya, ya, disuruh minum air kencing mereka yang bertujuh. Saka sama Dede sama Ripaldi. Coba kira-kira. Ya itu kencing semua dong. Itu orang-orang yang dipenjarakan salah tangkap kencing semua, dia suruh minum sama pelakunya. Kira-kira apa rasanya? Ya.